Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Pada video pembelajaran ini, Ibu ingin membahas kepada kalian tentang kecerdasan yang dimiliki manusia. Oleh sebab itu, Ibu mengajak kalian semua untuk bisa menyaksikan video ini dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Forbes Howard Gardner, seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard, meneliti tentang kecerdasan manusia. Ia menemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa kecerdasan, tidak hanya satu kecerdasan. Ia menyebutnya dengan kecerdasan multiple ganda atau intelijensi ganda. Kita harus mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meraih kesuksesan. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan atau intelligence berasal dari bahasa Latin. Intelliger yang diturunkan dari intelliger yang berarti cerdas atau tajam. Psikolog Inggris Charles Sperman mengemukakan tentang faktor umum atau G-faktor. Dengan menggunakan analisis faktor, Sperman menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif general yang dapat diukur dan menyatakan dengan angka. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Sebenarnya ada banyak yang mendefinisikan kecerdasan ganda, termasuk juga para ahli. Ada juga yang bilang bahwa kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kita. Jenis-jenis kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Yang kedua, kecerdasan logika matematika atau logika matematik intelligence. Ketiga, kecerdasan spesial atau special intelligence. Keempat, kecerdasan kinestetik tubuh atau body kinesthetic intelligence. Yang kelima, kecerdasan musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan, kecerdasan natural. Karakteristik kecerdasan linguistik. Yang pertama, mendengarkan dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Kedua, meniru suara, bahasa, membaca dan menulis. Yang ketiga, belajar melalui menyimak, membaca, dan menulis serta diskusi. Yang keempat, menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan. Yang kelima, membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan. Yang keenam, berbicara secara efektif kepada beragam pendengar, beragam tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, dan bergairah. Yang ketujuh, menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif. 8. Memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa lainnya. Dan yang 9, menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Karakteristik kecerdasan logika matematika. Yang pertama, merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Kedua, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu dan hubungan sebab akibat. Ketiga, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita. Keempat, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah secara logis. Kelima, memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. Keenam, mengajukan dan menguji hipotesis. Ketujuh, menggunakan bermacam-macam keterampilan matematis seperti memperkirakan, perhitungan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafik. Kedelapan, berpikir secara sistematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan merumuskan berbagai model. Dan yang kesembilan, mengungkapkan ketertarikan dalam karir seperti akuntansi, teknologi informasi, mesin, dan ilmu kimia. Karakteristik kecerdasan spesial. Yang satu, belajar dengan melihat dan mengamati.
Kedua, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan. Tiga, merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan mental, berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan detail. 4. Membaca grafik, bagan, peta dan diagram visual. 5. Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, atau objek repro lain dalam bentuk yang dapat dilihat. 6. Menikmati bentukan hasil 3 dimensi seperti objek origami, jembatan tiruan, dan maket. 7. Cakap mendesain secara abstrak. Dan 8. Menciptakan bentuk baru dari media visual spasial. Karakteristik kecerdasan kinestetik tubuh yang pertama, menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan. 2. Mengembangkan kerjasama dan rasa terhadap waktu. 3. Belajar dengan lebih baik jika terlibat langsung dan berpartisipasi. 4. Menikmati secara konkret dalam mempelajari pengalaman-pengalaman seperti perjalanan ke alam bebas. 5. Berpartisipasi dalam bermain peran dan permainan ketangkasan. Dan yang keenam, menunjukkan keterampilan atau mendemonstrasikan keahlian dalam bidangnya. Karakteristik kecerdasan musik yang pertama, mendengar dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi. Kedua, menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar. Ketiga, merespon terhadap musik secara kinestetik. 4. Mengenali dan mendiskusikan berbagai gaya musik, aliran dan variasi budaya. 5. Mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk. 6. Mengembangkan kemampuan menyanyi atau memainkan instrumen secara sendiri. 7. Mengembangkan referensi kerangka berpikir pribadi untuk mendengarkan musik. Dan 8. Mengembangkan improvisasi dan bermain dengan suara atau bunyi. Karakteristik kecerdasan interpersonal yang pertama, terikat dengan dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Membentuk dan menjaga hubungan sosial. 3. Mengetahui dan menggunakan cara-cara beragam dalam berhubungan dengan orang lain. 4. Merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dan menerima bermacam peran yang perlu dilaksanakan. 6. Mempengaruhi pendapat dan perbuatan orang lain. 7. Memahami dan berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. 8. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan grup yang berbeda. 9. Mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan penengah sengketa. 10. Tertarik pada karir yang berorientasi interpersonal seperti mengajar, pekerjaan sosial, dan konseling. Karakteristik kecerdasan intrapersonal yang pertama, sadar akan wilayah emosinya. 2. Menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. 3. Mengembangkan model diri yang akurat. 4. Termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuannya. 5. Membangun dan hidup dalam suatu sistem nilai etika atau agama. 6. Bekerja mandiri. 7. Mengatur secara kontinu pembelajaran dan perkembangan tujuan personalnya. 8. Berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri. 9. Berusaha untuk mengaktualisasikan diri. 10. Memberdaya orang lain atau memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Karakteristik kecerdasan natural yaitu merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan ke-8 dari kecerdasan yang tidak termasuk teori asli multiple intelligence dari Gardner. Kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan, misalnya
mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksikan terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisaan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan untuk kalian. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, salam sehat dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Dah.